me in the quad and you smiled at me. You remember that? Come on, do it! Using the steamroller poetry for putting this up. Stick to your fur as a habit should. It's not. I'm so sorry. Oh my! Just a moment. Please, sir, don't reach it. Mr. Brindle, I'm calling on behalf of AM. Kisah ini bercerita tentang Elliot, seorang mantan sales yang sedang menghadapi kesulitan finansial saat menanggung beban keluarganya. Suatu malam, Elliot tengah menunggu bergantinya lampu merah di dalam mobil. Seekor lalat terbang di depan wajahnya. Lalu karena merasa terganggu, Elliot mengibas-ngibaskan tangannya untuk mengusir lalat tersebut. Tiba-tiba, sebuah telepon dari pemanggil misterius muncul di ponselnya. Elliot mengangkat telepon tersebut. Lalu orang misterius di seberang telepon menawari Elliot uang sebesar $1.000 untuk membunuh lalat tersebut. Elliot merasa curiga, tapi pada akhirnya dia membunuh lalat tersebut dengan kertas. Being defeated by a fly. You now swat the fly. Beberapa detik setelahnya, dengan mengejutkan Elliot menerima sebuah pesan yang berkata bahwa uangnya telah ditransfer. Bahkan, sang penelpon kemudian memintanya untuk memakan lalat yang barusan dia bunuh. Apabila dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan $3.000. Elliot berpikir bahwa ini bisa jadi sebuah prank. Tetapi, saat dia tiba di rumah dan mengecek rekening banknya, dia benar-benar mendapatkan $1.000. Merasa tergiur dengan pendapatannya yang mudah, Elliot menerima tantangan kedua dan memakan lalat tadi. Dan sesuai janji si penelpon, $3.000 telah ditransfer ke rekeningnya. Setelahnya, Elliot kembali mendapatkan telepon misterius. Kali ini, dia dengan resmi diundang untuk mengikuti 13 tantangan yang mereka sediakan. Apabila dia menyelesaikan semua tantangannya, maka dia akan mendapatkan total hadiah sebesar $5 juta. Elliot telah menyelesaikan 2 tantangan. Jadi kini, dia hanya perlu menyelesaikan sisanya dalam kurun waktu 36 jam. Selain itu, Elliot juga diberi pilihan lain. Dia bisa berhenti dari permainan dan mengambil uang dari 2 tantangan sebelumnya. Tetapi tampaknya, Elliot terlanjur tergiur dengan uang instan yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Setidaknya begitulah pikirnya. Elliot kehilangan pekerjaannya karena dia terlalu lembut dan baik. Dia tidak mampu menipu klien sesuai arahan dari bosnya. Ada beberapa orang yang hidupnya perlu dia tanggung sendiri. Seorang ayah yang sudah tua dan lemah, saudara laki-laki yang memiliki gangguan mental, dan juga tunangannya yang kini sedang hamil. Semua beban itu harus dia tanggung seorang diri. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mengikuti permainannya. Si penelpon menjelaskan bahwa ada 3 aturan yang perlu Elliot ikuti. Pertama, dia tidak diperbolehkan siapapun bahwa dia bermain game ini. Kedua, dia tidak bisa ikut campur dalam game ini. Dan yang ketiga, dia tidak bisa mencari tahu apapun tentang game ini. Apabila dia melanggar aturan tersebut, maka semua hadiahnya akan ditarik. Apabila dia meninggalkan permainan di tengah-tengah, dia akan kehilangan segalanya. Always go. Elephants. Di keesokan hari, Elliot sedang berpiknik bersama keluarga tunangannya di taman. Hingga kemudian, si penelpon kembali menghubunginya. Tantangan ketiga adalah untuk membuat anak kecil menangis dalam 5 menit. Kalau dia bisa melakukannya, maka dia akan mendapatkan $5.000. This is challenge 3 of 6. Make a child cry. We wish you luck. Yeah. It's on Facebook. Elliot melihat ke sekitar dan menemukan seorang anak kecil yang pergi ke toilet sendirian. Kemudian, dia berkata pada anak kecil tersebut kalau orang tuanya sudah mencampakannya. Anak kecil tersebut akhirnya ketakutan dan menangis sambil berlari pada orang tuanya. $5.000 telah berhasil masuk ke rekening Elliot, dan karena dia takut ketahuan, Elliot segera pergi dari taman dengan keluarganya. Setengah jam kemudian, dia membawa tunangannya ke sebuah gereja, di mana tantangan keempat dilaksanakan. Kali ini,
Dia disuruh untuk membakar sebuah kerajinan tangan yang dibuat oleh anak-anak tunanetra dan hadiah yang akan dia dapatkan sebesar $10.000. Elliot langsung mengambil kerajinan tersebut diam-diam ke halaman belakang gereja dan membakarnya. Setelah dia menerima uangnya, dia mencoba untuk mematikan apinya dengan sapu, tapi dia tidak berhasil. Lebih buruknya lagi, dengan tidak sengaja dia malah menyebarkan api ke tirai gereja. Api tersebut semakin membesar. Bahkan pemadam api pun tidak bekerja. Elliot tidak punya pilihan lain selain menyembunyikan alarm darurat dan kabur dari gereja bersama tunangannya. Sesaat setelah dia keluar dari gereja, seorang gelandangan menghampirinya. Ponsel Elliot berdering dan memberitahukannya tentang tantangan kelima. Ia diminta untuk menelanjangi si gelandangan dan mengenakan pakaiannya. Untuk memenangkan tantangan ini, Elliot segera mencari alasan untuk membuat tunangannya pergi dan segera menelanjangi si gelandangan yang malang. Automatically, I decided I didn't find it as delightful as Just have to hope to blue about a night. I love you. Setelah berhasil dengan tantangan kelima, tantangan keenam langsung muncul. Dan kali ini tampaknya tidak se ekstrim tantangan sebelumnya. Dia hanya perlu menemukan seorang pria kesepian dan mengajaknya untuk ngopi. Setelahnya dia akan mendapatkan $50.000. Sesuai dengan instruksi si penelpon, Elliot datang ke rumah pria tersebut. Dia sudah lama meninggal dan mayatnya masih ada di bathtub tanpa ditemukan oleh siapapun. Karena mayat tersebut kaku, akan mustahil untuk membawa mayat tersebut ke kafe. Hal ini tidak sesepele membunuh lalat atau menelanjangi gelandangan di depan umum. Elliot bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian ponselnya kembali berdering. Si penelpon misterius mencoba untuk menenangkan Elliot dengan berkata bahwa pria itu merenggut nyawanya sendiri. Dia hanya perlu membawa mayat pria tersebut ke kafe sebelum jam 4 sore dan meletakkan secangkir kopi di depannya. Apabila dia menolak, dia bisa berhenti memainkan gamenya sekarang dan mengembalikan semua uangnya. Elliot mempertimbangkan hal ini dalam beberapa saat, hingga akhirnya dia pun menerima tantangannya. Dia mendandani mayat tersebut dan membawanya ke sebuah restoran. It's Jeanette. Waktu hampir menyentuh jam 4 sore, tetapi kopinya masih belum dihidangkan. Sesaat kemudian, sekumpulan polisi masuk ke dalam restoran dan duduk di belakangnya. Otomatis Elliot panik dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Si pelayan akhirnya datang dengan kopinya, tetapi ternyata dia justru malah menghidangkan kopi tersebut ke polisi duluan. Elliot melihat jam dan kini dia hanya memiliki 15 detik yang tersisa. Dia tak punya pilihan lain. Akhirnya dia merebut salah satu cangkir milik para polisi dan meletakkannya di depan mayat si pria. Dan kemudian dia berhasil mendapatkan $50.000. Not at all. Excuse me? Elliot merasa lega, tetapi kelakuannya justru mencuri perhatian para polisi. Elliot menyadari bahwa ada sebuah kaleng alkohol di meja mereka. Dia pun mengancam akan melapor karena polisi tidak boleh mabuk saat bertugas. Dan apabila mereka ketahuan, maka mereka bisa kehilangan pekerjaannya. Karena ancaman Elliot, dengan terpaksa para polisi itu membiarkannya pergi. Coffee. Please. Coffee, buddy. Did you see how it went down back there? Sesaat setelah dia keluar dari restoran, dia kembali menerima telepon misterius yang memberitahu kalau dia dihadiahi sebanyak total 2 tantangan karena keberanian dan kecepatan berpikirnya. Kali ini dia dihadapkan dengan tantangan ke-8. Sesaat kemudian, sebuah mobil van berhenti di depannya. Pengemudinya yang mengenakan topeng memanggilnya untuk masuk ke dalam van. Elliot menduga bahwa ini adalah bagian dari tantangannya, jadi dia akhirnya bersedia untuk masuk. Si penelpon misterius memberitahu Elliot bahwa gadis kecil di taman dan si gelandangan telah melaporkan dirinya. Selain itu, Elliot juga dijadikan tersangka atas pemicu kebakaran di gereja dan menodai mayat korban bunuh diri. Tetapi apabila dia memenangkan permainannya, maka semua tuduhannya tersebut akan dihapus. Elliot mengerti bahwa dia sudah tak bisa kembali, jadi dia harus melanjutkan tantangannya. Setelah dia sampai ke sebuah motel,
dia masuk ke ruang nomor 8 dan mendapati teman sekelasnya di SMA yang sering membulinya. No thanks. Sebelum mereka membicarakan tentang masa lalu, seorang wanita yang mengenakan pakaian suster masuk ke dalam ruangan. Mereka melihatnya mengeluarkan sebuah gergaji mesin atau gerinda, lalu kemudian menggelar plastik di atas lantai. Di saat yang bersamaan, Elliot menerima sebuah telepon bahwa mereka telah mengatur tantangan ini sehingga dia bisa membalaskan dendam. Dia bisa mendapatkan $10.000 kalau dia berhasil memotong tangan pembulinya. Melihat permainan yang semakin tak terkendali, Elliot menolak untuk berpartisipasi. Tapi ternyata teman sekelasnya juga merupakan peserta tantangan dan misinya adalah memotong tangannya sendiri. Saat tukang buli itu melihat Elliot yang ragu-ragu, dia langsung memprovokasinya. Dia berkata bahwa Elliot sering dibully karena kelakuannya sendiri. Elliot marah, lalu kemudian dia memotong tangan si tukang buli dengan gergaji mesin. I do. Come on, do it. Where's it called? My brother. Setelahnya, dia membawa si tukang buli dan tangannya yang sudah putus ke rumah sakit. Jacket. Fancy coffee. Guess you didn't really think that one. Thank you. Oh, we're gonna... Saat Elliot melihat saudara si tukang buli, dia menghajarnya dengan kursi karena dia juga sering membuli Elliot bersama adiknya. Sebagai hasil, dia mendapatkan $250.000 karena ternyata tantangan ke-9 adalah menghajar saudara si tukang buli. You were a challenge. Man of mystery. You look rather snazzy. Malam itu juga, Elliot menggelar sebuah perjamuan mewah dengan uang yang baru didapatkannya. Tapi sebelum pesta tersebut dimulai, dia menerima telepon misterius yang memberitahu tantangan selanjutnya, yaitu menghancurkan pesta yang dia adakan sendiri. Elliot perlu menghancurkan 70% meja hidangan sambil bernyanyi. Selain itu, dia juga harus kencing di vas bunga. Sebagai hadiah, dia bisa mendapatkan $500.000 apabila menyelesaikan tantangan ini. Elliot sempat ragu dan mempertimbangkannya beberapa saat. Berhubung dia sendiri belum pulang ke rumah selama 2 hari, tunangannya tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia setuju untuk berdamai dengan diadakannya pesta ini. Apabila dia mengacaukan pesta ini, maka dia bisa saja memutuskan hubungannya dengan Elliot. Saat Elliot berdiri, tiba-tiba polisi datang. Tetapi mereka tidak datang kepadanya, melainkan pada adiknya yang dituding karena menakuti anak perempuan di taman. Sepertinya karena dia menghentikan terapi dan pengobatan untuk gangguan jiwanya. Setelah mengetahui maksud si polisi, Elliot mendapat sebuah ide. Dia menyuruh saudaranya untuk kabur, sementara dia mengambil sebuah tongkat dan menghancurkan benda-benda di sekitar sambil bernyanyi. Stay right there. Setelah menghancurkan barang-barang, dia pun kencing di vas bunga di depan orang-orang. Setelahnya, dia mengancam dengan mencoba bunuh diri menggunakan garpu. Tetapi kemudian, dia pun kabur dari ruangan tersebut. Setelah dia berhasil kabur, si penelpon memberitahunya sesuatu. Tantangan selanjutnya adalah kembali dan menyerahkan diri. Lalu, setelahnya, dia harus kabur dari kantor polisi. Si penelpon juga mengingatkannya kalau ada kejutan yang menunggunya di bawah kursi di dalam ruangan interogasi. Lalu, kemudian dia pun mengetahui bahwa ada pemain lain yang menyelesaikan tantangan yang sama dengannya. Dia harus cepat-cepat dan memenangkan permainan sebelum saingannya berhasil. Jadi Elliot melakukan apa yang si penelpon beritahu tanpa menghabiskan lebih banyak waktu. So, thank all the shit up humiliations. Setelah dia dibawa ke ruang interogasi, Elliot menemukan sebuah pipa besi di bawah kursi. Dia mengambilnya dan bersembunyi di balik pintu. Lalu saat polisi masuk ke dalam ruangan, dia langsung menyandra polisi tersebut dan mengambil pistolnya. Don't do that. Like send him around the other. There's another player? There's somebody else playing the game? You see all the player. If he completes challenge. Setelahnya, Elliot langsung lompat dari jendela dan kabur. Elliot hampir menjadi tidak waras. Segala yang dia pikirkan adalah memenangkan permainan ini secepat mungkin, memenangkan hadiahnya, dan hidup dengan tenang. Setelah pelariannya, dia sudah menunggu telepon selanjutnya.
Elliot melihat seorang wanita tua yang berjalan ke arahnya dengan perlahan. Rasanya aneh melihat seorang wanita tua berjalan sendirian di jalan pada tengah malam. Jadi, dia mengikuti wanita tersebut ke rumahnya. Wanita tersebut meminta Elliot untuk memasang kawat besi untuk jemurannya. Elliot melakukannya. Dan saat dia selesai, dia mendapat pesan bahwa tantangan ke-12 telah beres dan dia mendapatkan $1.000.000. Elliot tidak menyangkanya. Dia tidak percaya kalau tantangan kali ini sangat mudah. Karena penasaran, Elliot mengikuti kawat tersebut dan berjalan ke tengah jalan. Dia melihat sekumpulan pengendara motor yang maju ke arahnya. Tidak mungkin mereka bisa melihat kawat tersebut di tempat gelap seperti ini. Dia mencabut paku yang terpasang di kawat. Pada akhirnya, dia berhasil membongkar jebakan itu sebelum mereka melewatinya. Mereka sama sekali tidak tahu betapa dekatnya mereka dengan kematian 1 menit yang lalu. Para pengendara itu berhenti sejenak, tak jauh dari tempat Elliot berada. Elliot melihat salah satu pria yang mengeluarkan ponsel. Elliot mendengar pria itu berkata bahwa $100 sangat mudah untuk didapatkan. Dia pun bertanya apa yang selanjutnya harus dilakukan. Elliot sadar bahwa mereka juga memainkan permainan terkutuk ini. Para pengendara itu berbalik dan kemudian ngebut. Dan ternyata si pemain lain yang telah menyelesaikan permainan yang sama memasang kawat besi lagi di tengah jalan. Elliot berusaha menghentikan mereka, tetapi dia sudah terlambat. Semua pengendara tersebut terpotong badannya. Elliot langsung sadar bahwa ini bukan game, tetapi sebuah pembunuhan. Elliot langsung memutuskan untuk menyerahkan semua hadiahnya dan berhenti bermain game. Dia ingin menghentikan peserta lain untuk menyelesaikan tantangannya, karena dia tahu bahwa tantangan terakhir pasti lebih brutal. Elliot berjalan dan mendapati si peserta lain kabur dengan mobil. Dia pun segera menyusulnya. Elliot kaget karena mobil si peserta lain berhenti di depan rumahnya. Dia punya perasaan buruk dan menduga hal buruk akan terjadi. Dia berlari masuk, kemudian mendapati ayahnya yang sedang mendengarkan musik. Juga adiknya yang baru pulang sembari menenteng sebuah tas yang mencurigakan. Dan kemudian, Elliot menyadari bahwa ternyata si peserta lain adalah adiknya sendiri. Adiknya mengaku bahwa dia menakuti gadis di taman bukan karena dia sakit, tetapi karena dia sedang menyelesaikan tantangan. Elliot bertanya apa tantangan ke-13. Dan saudaranya menjawab kalau tantangan terakhir adalah membunuh anggota keluarganya sendiri. Tiba-tiba, ayah mereka datang dan memberitahu bahwa dia juga memainkan permainan ini bertahun-tahun yang lalu. Tantangan terakhir bagi semua orang itu sama, yaitu membunuh anggota keluarganya sendiri. Ayah mereka mengaku bahwa dia yang membunuh ibu mereka dan memasukkan kematiannya sebagai kecelakaan berkendara. Dia memenangkan hadiah yang banyak. Mendengar hal ini, perasaan Elliot jadi campur aduk. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ayahnya adalah pembunuhnya. Setelahnya, Elliot menodong ayahnya dengan pistol. Apabila dia membunuh ayahnya, maka dia dapat memenangkan game dan membalaskan dendam ibunya. Ayahnya tetap tenang. Dia memberitahu bahwa dia tidak hidup dengan tenang dengan semua uang yang dia dapatkan. Selama ini, dia hidup dengan penyesalan dan rasa bersalah seumur hidupnya. Game ini dapat mengubah seseorang menjadi monster. Dan untuk mencegah Elliot mengulang kesalahan yang sama, dia memintanya berhenti dan menyayat lehernya sendiri dengan pisau. Sekarang hanya Elliot dan saudaranya yang tersisa. Siapapun yang ingin menang harus membunuh yang lainnya. Elliot tidak mau menyakiti saudaranya. Lalu dia membujuknya untuk berhenti memainkan permainan ini dan menyerahkan diri ke polisi. Siapapun yang menciptakan permainan ini harus masuk ke penjara. Tetapi saudaranya tidak mau berhenti dari permainan dan mulai mencari senjata di dalam tasnya. Melihat hal itu, Elliot langsung menembaknya terlebih dahulu. What are you doing? Just getting my back. Just have to get them. Saat melihat saudaranya yang terluka, Elliot langsung menyesal dan menghampirinya. Dia berusaha untuk menghentikan pendarahannya. Saudaranya memberitahu Elliot bahwa dia mengikuti game demi memberinya hadiah untuk pernikahannya. Elliot tersentuh, tetapi kemudian saudaranya meminta maaf dan menusuk Elliot beberapa kali. Beruntungnya, luka tusukannya tidak begitu fatal, dan pada akhirnya saudaranya meninggal karena pendarahan. Elliot memenangkan permainan dan mendapatkan bonus. Si penelpon misterius membantu menghapus tuduhan pada Elliot sesuai yang dia janjikan. Dan ternyata, salah satu polisi pun merupakan bagian dari mereka. Setelah itu, seorang polisi datang ke rumah Elliot dan menghapus seluruh bukti. Elliot muncul dan menembak polisi tersebut tepat di kepala.
Karena itu, akhirnya Elliot justru didiskualifikasi karena telah melanggar aturan. Dan semua hadiahnya langsung lenyap. Tetapi Elliot sudah tidak peduli. Dia ingin orang-orang di balik semua ini membayar atas segala kelakuan mereka. Dan di adegan terakhir, tunangan Elliot juga mendapat tawaran permainan yang sama. Dan kali ini, bonus hadiah yang didapatkan dengan membunuh lalat naik menjadi $6.000. Namun Elliot senang karena tunangannya memilih untuk mengabaikannya dan membuang lalat tersebut. Dengan ini, film dengan judul 13 Dosa pun ditutup. Filmnya bawa kita.